Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang ini kita akan melanjutkan materi lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penentuan golongan darah dengan sistem ABO. Hari ini kita akan melanjutkan tentang masih penentuan golongan darah namun dengan sistem MN, ya. Karena kemarin sudah Ibu jelaskan ada 3 sistem golongan darah, ada sistem ABO, MN, dan Resus. Nah, sekarang perhatikan. Golongan darah sistem MN itu ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Philip Levin pada tahun 1927. Penggolongan darah MN berdasarkan jenis antigen glikoprotein yang terdapat pada membran eritrosit yang disebut glikoforin. Jadi penentuan MN itu karena adanya glikoforin, ya. Ada glikoforin A sama glikoforin MM dan N, ya. Nanti untuk teori seperti ini kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang langsung saja ke soal. Contoh soalnya seperti ini. Seorang wanita bergolongan darah M menikah dengan laki-laki bergolongan darah N. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Nah, seperti biasa, ini parentalnya. Wanita tadi bergolongan darah M, ya. Ini penulisan genotipnya seperti ini, ya. LM LM. Disilangkan dengan laki-laki yang bergolongan darah N, maka LN LN. Maka gametnya ini LM, ini LN, F1-nya LM LN. Jadi golongan darah anaknya adalah MN 100% semuanya, ya. Kemudian contoh yang kedua, Tono yang bergolongan darah A MN menikah dengan Tini yang mempunyai golongan darah AB N. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Nah, perlu kalian garis bawahi, di sini menggunakan 2 sistem penggolongan darah, ada sistem ABO sama MN, ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kita kerjakan satu-satu dulu. Kita kerjakan yang sistem ABO dulu. Persilangannya, diagramnya begini. Parentalnya IA I0. Ingat, ketika di dalam soal itu hanya disebutkan bergolongan darah A, kita tidak tahu itu heterozigot ataupun homozigot, maka dianggap sebagai heterozigot genotipnya. Maka parentalnya adalah IA I0 disilangkan dengan ini golongan darah AB, IA IB, ya. Maka gametnya ini IA I0, IA IB. Nah, F1-nya kita silangkan IA dengan IA. Ini ya, IA golongan darah A. IA dengan IB. Ini ya, IA IB, ini AB. Kemudian IA I0, ya. Ini IA I0. Kemudian IB I0. Ini IB I0. Nah, ini IA golongan darah A, IA I0A, IA IB AB, IB I0B. Jadi kalau kita lihat yang golongan darah A itu ada 2 dari 1, 2, 3, 4. Oh, 2/4. 2/4 itu kalau disederhanakan itu setengah, ya. Golongan darah AB-nya itu hanya 1 dari 4 berarti 1/4. Golongan darah B juga sama, hanya 1 dari 4 maka 1/4. Kalau dibuat persen bisa. Ini tadi setengah, ya, atau 2/4 dikali 100%, maka 50%. Ya, ini ya. Kemudian AB ini 1/4 kali 20 kali 100% hasilnya 25%. Ini juga sama, 1/4 kali 25 kali 100% itu 25%. Bisa dipahami ya, ini sangat mudah sekali. Kemudian kita buat persilangan yang MN. Wanitanya tadi MN, laki-lakinya N. Nah, LM LN disilangkan LN LN, gametnya LM LN. Laki-laki ini gametnya hanya 1 LN, ya, karena sama. F1-nya maka LM disilangkan dengan LN, LM LN. Ini LN LN. Jadi, oh ini 1, berarti 1/2 kali 100%, 50%, separuh-separuh. Kemungkinannya masing-masing itu 50%. Nah, sekarang jawabannya, pertanyaannya adalah kemungkinan golongan darah keturunannya, yaitu golongan darah A yang MN, berarti A tadi kan setengah, ya. MN berapa? Setengah, ya. Setengah kali setengah 1/4, oh 25%. Golongan darah A yang N, A tadi setengah, N-nya berapa? Ini ya, sama, setengah, berarti 1/4, 25%. AB
AB tadi seperempat, MN berapa? Setengah. Seperempat kali setengah, 1/8 dikali 100%, 12,5%. AB yang N, AB seperempat, N-nya setengah. Seperempat kali setengah, 1/8 kali 100% sama dengan 12,5%. Golongan darah B yang MN, B tadi berapa? Seperempat, MN-nya setengah. Ya, ini setengah. Jadi 1/8 sama dengan 12,5%. Golongan darah B yang N, seperempat kali setengah sama dengan 1/8 dikali 100% sama dengan 12,5%. Ya, ini masih mudah. Ya, nanti diulang lagi kalau misalkan belum paham persilangannya. Sekarang sistem penggolongan darah yang resus yang ketiga. Ini sama ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Alexander S. Wiener tahun 1937. Kemudian awalnya keduanya menemukan antigen pada membran plasma sel darah merah kera resus macaca mulata yang juga ditemukan pada sel darah merah manusia. Jadi ada kesamaannya. Kemudian antigen tersebut dikenal dengan antigen resus atau faktor resus. Nah, berdasarkan ada tidaknya antigen, ada dua macam golongan darah, yaitu golongan darah RH positif atau RH plus, ya, itu artinya resusnya positif, artinya mengandung resus, dan golongan darah RH min atau resusnya negatif atau tidak memiliki resus. Ya. Jadi kalau darahnya ada resusnya berarti dia RH positif. Kalau tidak memiliki resus berarti darahnya resusnya negatif. Ya. Paham ya? Oke, sekarang lanjut. Ini adalah fenotip, genotip dan macam gamet pada golongan darah sistem resus. Lihat, ini fenotipnya. Kalau golongan darah resus positif itu ada dua macam genotip. Yang pertama RH, R-nya besar. Ini artinya resus positif homozigot. Karena ini sama jadi homozigot. Ya, macam gametnya itu RH. Kemudian jika ditetesi dengan antiserum D, kalau kalian pernah cek golongan darah, pasti kalian tahu antiserum A, B, C dan D. Ya. Nah, kalau ditetesi dengan antiserum D akan positif. Kemudian ada RH besar dan RH kecil. Ini sama juga resus positif tetapi heterozigot. Sehingga ada dua macam gamet yaitu RH besar dan RH kecil. Ya, ini sama resus positif. Kemudian yang kedua ada resus negatif. Genotipnya hanya satu yaitu RH kecil atau resus negatif. Macam gametnya itu hanya RH kecil saja. Dia kalau ditetesi dengan antiserum D, anti D itu negatif. Nah, sekarang pengaruh resus terhadap keadaan kehamilan ibu akibat suatu tipe perkawinan. Nah, ini menarik untuk kalian pelajari ya, karena nanti kalian juga akan lebih hati-hati ketika memilih pasangan hidup ya, atau istri atau suami. Sekarang kita perhatikan kasus berikut ini. Jika wanita resus positif memiliki suami resus positif, anak-anaknya akan memiliki darah resus positif dan resus negatif. Embrio yang dikandung ibu, baik resus positif maupun resus negatif, akan lahir dengan selamat karena tidak terjadi penggumpalan. Diagram perkawinannya itu sebagai berikut. Jadi begini anak-anak, ketika yang namanya orang tadi, walaupun kalian misalkan bergolongan darah A dan teman kalian juga bergolongan darah A, bisa jadi berbeda resusnya. Ada yang satu bergolongan darah A namun resusnya positif, ada yang bergolongan darah A tapi resusnya negatif. Itu harus dicek ya. Jadi tidak mesti setiap golongan darah A maka sama. Tidak, karena masih ada resus di dalam darahnya, itu ada resusnya atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika wanita mengandung bayi, nah darah ibunya dengan anaknya itu resusnya berbeda. Nah, masalahnya di mana? Kita simak ya. Ini yang kasus pertama dulu. Ini wanita resus positif, menikah dengan suami yang resusnya positif, bisa jadi anaknya itu resus positif maupun resus negatif, ya. Nah,
Embrio yang dikandung ibu, baik resus positif maupun resus negatif, akan lahir dengan selamat karena tidak terjadi penggumpalan. Coba lihat persilangannya. Ini ya, wanita resus positif. Ini tidak disebutkan homo atau hetero. Pokoknya dianggap saja hetero ketika tidak disebutkan. Maka genotipnya RH besar, RH kecil. Laki-laki resus positif pun sama, RH besar, RH kecil. Gametnya RH besar, RH kecil, RH besar, RH kecil. Kita silangkan. Ini ya, RH besar ini resus positif, RH besar, RH kecil resus positif, RH besar, RH kecil ini positif, dan yang terakhir RH kecil resus negatif. Semua anak yang dilahirkan itu selamat karena tidak terjadi penggumpalan, ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, perhatikan. Jika wanita resus positif memiliki suami resus negatif, anak-anaknya akan memiliki darah resus positif dan resus negatif. Embrio yang dikandung ibu, baik resus positif maupun resus negatif, akan lahir dengan selamat karena tidak terjadi penggumpalan. Diagram perkawinannya sebagai berikut. Lihat parentalnya, wanitanya tadi resusnya positif, laki-laki itu resusnya negatif. RH besar, RH kecil, RH kecil, RH kecil. Gametnya RH besar, RH kecil, RH kecil, RH kecil. Ya, maka F1-nya kita silangkan RH besar, RH kecil. Ini RH kecil, RH kecil. Kenapa hanya 2? Ini sebenarnya cukup ditulis 1 saja gametnya. Jangan ditulis 2 seperti ini ya. Nanti membingungkan, nanti ada 4 sebenarnya, tapi hasilnya sama. Jadi ditulis 1 saja. Ya, sehingga ini RH besar, RH kecil itu positif, RH kecil itu negatif. Bayinya akan lahir dengan selamat. Nah, yang jadi masalah ini, kasus yang ketiga. Jika wanita resus negatif memiliki suami resus positif, anak-anaknya akan memiliki darah resus positif dan resus negatif. Jika embrio yang dikandung ibu resus positif, pada awalnya darah ibu tidak membentuk antibodi. Namun pada bulan-bulan akhir kehamilan, gerakan dan berat janin meningkat sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh kapiler plasenta. Hal tersebut menyebabkan perembesan darah janin yang mengandung resus ke dalam darah ibu. Darah ibu membentuk antibodi untuk melawan antigen resus bayi. Ini bisa dipahami nggak dengan membaca singkat seperti ini? Jadi begini, ibunya itu resusnya negatif, sedangkan anaknya itu resusnya positif. Ya, nah ketika dalam satu tubuh tetapi resusnya sudah berbeda, ibunya negatif, tidak punya resus, anaknya positif, punya resus. Nah, karena tadi gerakan bayi dan berat janinnya meningkat, jadi pembuluh kapiler yang plasentanya itu pecah. Kalau pecah berarti kan merembes. Nah, rembesan darah dari plasenta itu dikenali, kan plasentanya darah dari bayi itu ada resusnya ya. Sedangkan si ibu tidak punya resus. Nah, resus dari bayi itu dianggap sebagai antigen, sebagai benda asing oleh antibodinya si ibu. Ya, karena dianggap benda asing maka akan diserang. Ya, karena ada serangan itulah yang disebut dengan penggumpalan. Nah, kalau terjadi penggumpalan bagaimana? Tentu saja tidak selamat bayinya, lahir tidak selamat. Tetapi di sini dijelaskan bahwa untuk anak pertama itu biasanya, ya, biasanya tidak selalu, biasanya itu lahir selamat. Kenapa? Karena antibodi yang dibentuk oleh si ibu masih sedikit. Namun untuk kehamilan anak yang resus positif untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya itu tidak akan bisa selamat karena antibodi yang dibentuk itu sudah banyak. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan erythroblastosis fetalis. Bisa dipahami ya? Lalu Bu, tadi ada yang berbeda resus. Contohnya ini di contoh kasus yang pertama. Aduh, mana ya? Kasus yang pertama mana? Ini ya, ibunya resus positif, anaknya
resus negatif, kan mereka berbeda resus. Bisa nggak terjadi penggumpalan? Tidak ya, karena si ibu yang punya resus dan ini tidak punya resus. Jadi tidak ada yang dianggap sebagai antigen atau tidak ada yang dianggap sebagai benda asing. Begitupun dengan kasus yang kedua, si ibu resusnya positif, si anak resusnya negatif, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika si ibunya tidak punya resus, tapi si anak atau bayinya itu punya resus. Nah, ketika terjadi perembesan pecahnya pembuluh kapiler plasenta tadi sehingga perembesan darah janin itu masuk ke darah ibu, barulah dikenali ada antigen, ada sesuatu yang asing masuk ke darah si ibu sehingga terjadi pembekuan, penggumpalan ya, yang dinamakan dengan erythroblastosis fetalis. Bisa dipahami ya? Nah, persilangannya seperti ini. Kita lihat ya. Wanita resus negatif, laki-laki resus positif. Ini RH kecil, RH besar, RH kecil, gametnya RH kecil. Laki-laki ini ya, ada 2 gamet, RH besar, RH kecil. Maka F1-nya RH besar, RH kecil, positif. Nah, positif karena ini lahir pertama misalkan. Kalau dia lahir pertama, maka dia akan selamat. Tetapi untuk yang kedua kalinya, jika anaknya resusnya positif, maka tidak akan selamat erythroblastosis. Nah, tapi kalau yang terjadi adalah RH kecil ini, resusnya negatif sama dengan ibu, nggak masalah ya, dia akan lahir dengan selamat. Kemudian golongan darah resus positif itu banyak sekali dimiliki oleh orang-orang Asia seperti kita ya. Kebanyakan kita resus positif, sedangkan resus negatif itu banyak dimiliki oleh orang Eropa dan Amerika. Jadi dalam hal ini wanita yang resus negatif sebaiknya menikah dengan laki-laki yang resus negatif supaya tidak terbentuk adanya resus positif. Seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya ketika suatu saat nanti kalau kalian ada yang beresus negatif ya, maka pasangan kalian itu disarankan juga yang beresus negatif. Tapi insya Allah karena kita termasuk orang Asia, tapi barangkali ada yang blasteran, bisa jadi ya. Semua harus dicek, tidak bisa mengira-ira, harus dicek ya pada saat cek darah, cek golongan darah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kelainan genetik manusia. Kelainan genetik manusia itu ada yang disebabkan oleh kromosom tubuh atau autosom. Ya. Yang pertama ada polidaktil. Polidaktil adalah jumlah jari lebih dari 5 pada tangan. Nah, ini gambarnya ya. Mohon maaf. Gambarnya seperti ini. Genotipnya kalau P besar itu polidaktil homozigot, P besar P kecil polidaktil juga, ini heterozigot. P kecil itu malah normal. Gampang ya, ini hanya teori saja. Kemudian brakidaktil, tulang ruas jari pendek pada tangan atau kaki. Ini lihat gambarnya, jari-jarinya itu tidak sewajarnya, panjang ruas-ruasnya. Nah, dalam keadaan homozigot itu letal atau mati. Contoh genotipnya seperti ini. B besar brakidaktil homozigot ya. Sama-sama alelnya B besar, maka dia letal, tidak akan selamat. Kemudian B besar B kecil, brakidaktil juga tapi dia heterozigot, pembawa sifat. Kemudian B kecil itu normal. Ada sindaktil, jari-jari yang berdekatan. Ini ya contohnya ya, gambarnya. Ini sama ketika S besar atau dominan homozigot, dia sindaktil. S besar S kecil sindaktil juga heterozigot. Ini S kecil normal. Talasemia, eritrositnya itu bentuknya abnormal. Kalau di kita yang normal itu bentuknya seperti apa ya, koin ya, yang menggembung. Kalau ini bentuknya lonjong. Oh, ini yang normal seperti ini. Kalau talasemia seperti ini, dia kecil-kecil, tidak beraturan ya. Kenapa jadi masalah? Hanya dari bentuknya saja kok jadi penyakit? Tentu saja kalau bentuknya normal seperti ini, dia itu dalam menyerap oksigen itu maksimal.
ya, mengikat oksigennya maksimal, tetapi ketika talasemia seperti ini kecil-kecil dan bentuknya juga abnormal, maka daya ikat terhadap oksigennya juga tidak maksimal yang menyebabkan orang menjadi anemia. Nah, ini adalah genotipnya TH besar, TH besar. Ini talasemia mayor, dia letal. Kalau terjadi orang yang genotipnya seperti ini, maka tidak akan hidup ketika lahir, ya. Kemudian TH besar, TH kecil, talasemia minor. Ini dua gametnya, tapi kalau TH kecil, dia resesif semuanya, maka normal. Kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosomal. Ingat, tadi yang pertama itu adalah alel dominan. Alel dominan. Nih, Ibu ulangi ya. Nih ya, alel dominan autosom. Jadi ketika dominan hurufnya besar begini, ada yang huruf besar muncul, maka sifat kelainan itu muncul. Ya, tetapi yang kedua ini alel resesif autosomal, ketika kecil semua dia baru muncul. Contohnya albino, tidak adanya pigmen kulit, maaf ini ya salah tulis ya, rambut dan mata. A besar normal, A besar A kecil normal, namun dia membawa sifat albino atau karir. Kemudian A kecil itu albino. Jadi ketika sifat resesifnya itu muncul dua-duanya, alelnya ini A kecil, barulah muncul kelainannya. Itu ya. Sekarang kelainan yang tertaut kromosom seks atau gonosom. Yang pertama, kelainan yang tertaut kromosom X. Kromosom manusia kan, kromosom seks manusia kan ada X dan Y. Nah, ini yang tertaut dengan kromosom X. Yang pertama adalah buta warna. Buta warna itu genotipnya ada banyak macamnya. Kita perhatikan tabelnya. XB besar. Artinya wanita normal. Kamu lihat ini X berarti wanita. Ya. Kalau B besar normal. Oh, wanita normal. Gametnya XB besar. Kemudian XB besar, XB kecil. XX wanita, B besar, B kecil normal, tetapi karir atau membawa sifat buta warna. Ya, gametnya XB besar dan XB kecil. Kemudian yang ketiga XB kecil, XB kecil. Ini X berarti wanita. B kecil buta warna. Macam gametnya XB kecil. Paham ya? Kemudian ini XB besar Y. Oh, ini XY. Maka laki-laki. Karena ini B besar, maka laki-laki normal. Macam gametnya XB besar dan Y. Kemudian yang terakhir XB kecil Y. Laki-laki buta warna. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi B itu adalah alel normal, B besar. Kalau B kecil itu alel buta warna. Nah, contoh soalnya. Wanita berpenglihatan normal yang memiliki ayah buta warna. Jadi, wanita berpenglihatan normal tetapi ayahnya buta warna. Menikah dengan laki-laki berpenglihatan normal. Mungkinkah akan melahirkan anak yang buta warna? Nah, penjelasannya bagaimana? Ayah yang buta warna ini ya tadi ya, pasti dia akan memiliki anak perempuan yang normal, tetapi normalnya dia itu karir atau membawa sifat. Dari mana sifatnya dibawa? Dari ayahnya tersebut. Nah, diagramnya parentalnya seperti ini. Wanita normal karir ya disilangkan atau menikah dengan laki-laki normal. Maka wanita karir tadi XB besar XB kecil disilangkan dengan XB besar Y. Gametnya XB besar XB kecil. XB besar Y. Nah, supaya tidak mumet kalian buat tabel persilangannya saja. Yang laki-laki di sini ya masukkan gametnya XB besar Y. Yang wanita ini ya XB besar XB kecil. Silangkan XB besar XB besar Y.
XB besar, XB kecil, Y. Oh maaf. Mana tadi? Oke, XB besar wanita normal, XB besar Y laki-laki normal, XB besar XB kecil wanita normal namun pembawa sifat, XB kecil Y laki-laki buta warna. Jadi mungkin tidak menghasilkan anak yang buta warna? Jawabannya mungkin. Kalau ditanya berapa persen? Berapa persen? Ini 1 dari 1, 2, 3, 4, 1/4. Oh berarti 25% kemungkinan anaknya terlahir buta warna, laki-laki. Oke, bisa dipahami ya? Mudah sekali untuk materi ini. Latihan soal seperti biasa. Contoh soal, latihan soal. Jika seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal namun karir, ya, bagaimanakah kemungkinan fenotip dan genotip anak-anaknya? Sama dengan contoh soal tadi, silahkan dibuat tabel persilangannya. Kemudian yang kedua, yang tertaut dengan kromosom X selain buta warna ada juga kelainan yang namanya hemofilia. Hemofili itu kelainan darah sukar membeku jika terjadi luka. Ya, genotipnya adalah XH besar itu wanita normal. XH besar, XH kecil wanita normal itu carrier. XH kecil itu wanita hemofilia. Wanita hemofilia ketika muncul H kecil semua, maka dia sifatnya letal atau mati, ya. Jadi wanita tidak ada wanita hemofili yang genotipnya itu resesif semua muncul, tidak ada. Kemudian XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y laki-laki hemofili. H besar merupakan alel normal, H kecil itu alel hemofili. Ini yang tabel ini kalian harus bisa ingat ya, supaya ketika ketemu soal langsung bisa mengerjakan. Ini contoh soalnya. Bagaimanakah fenotip anak-anak yang lahir dari perkawinan laki-laki hemofili dengan wanita karir atau pembawa sifat hemofili? P atau parentalnya itu laki-laki hemofili, wanita karir. Ini XH kecil Y, XH besar, XH kecil. Gametnya XH kecil dan Y, XH besar dan XH kecil. Kita buat tabel persilangannya. Laki-laki XH kecil Y ini ya. Nah, XH besar, XH kecil wanita karir. XH besar Y laki-laki normal. XH kecil wanita hemofili, muncul semua resesif H kecil maka letal. Ya. XH kecil Y, oh laki-laki hemofili. Pertanyaannya apa tadi? Oh, bagaimana fenotip anak-anak yang lahir dari perkawinan laki-laki hemofili? Hanya ditanyakan bagaimana fenotipnya. Tapi kalau ditanya persenannya, berapa persen anak yang lahir normal? Berapa persen yang lahir normal? Ini ya, 1 ya. 1 berarti 1/4. Itu 25%. Kalau yang terlahir hemofili berapa persen? Ini 1, ini 2. 2/4 kali 100%, 50%. Berapa persen yang terlahir heterozigot atau pembawa sifat? Ini hanya 1, berarti hanya 25%. Ya. Latihan soal. Perhatikan diagram pedigree berikut ini. Kalian lihat keterangannya, jangan lupa. Ya. Yang nomor 1 dan 2 ini yang ditanyakan, ini jangan disamakan dengan keterangan ini. Ini ibaratnya parentalnya kalian belum tahu. Kalian diminta untuk menentukan fenotip nomor 1 dan 2. Karena di sini anak-anaknya, keturunannya 3, 4, 5, 6 itu sudah diketahui. Kalau yang nomor 3 itu wanita pembawa karir. Yang nomor 4 itu laki-laki hemofili. Yang nomor 5 itu laki-laki normal. Yang nomor 6 itu yang nomor 6 itu wanita
carrier ya. Kalian diminta mencari fenotip dan genotip nomor 1 dan 2. Silahkan, nanti kalau kesulitan boleh japri ibu, tanya, telepon juga boleh. Ini yang nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Jika ayah golongan darah B dan anak-anak bergolongan darah A, B, AB dan sifat hemofilia seperti terlihat pada diagram, maka genotip ibu adalah suruh mencari genotip si ibu ini. Golongan darahnya sama hemofili atau tidaknya. Ya, bisa dipahami ya. Contohnya seperti yang tadi yang golongan darah sistem ABO dicampur dengan MN. Kalian bisa repeat lagi ke belakang. Flashback ya. Bagaimana cara mengerjakannya, persilangannya satu-satu dulu. Kalian cari diagram persilangan yang sistem ABO dulu supaya kalian bisa tahu golongan darah si ibu itu A, B atau 0 ya. Setelah ketemu baru kalian cari genotip hemofili atau tidaknya ya. Bisa insyaallah, ini mudah. Sekarang yang terakhir adalah kelainan yang tertaut pada kromosom Y. Tadi kan yang kita bahas itu semuanya kelainan pada kromosom X. Sekarang pada kromosom Y itu hanya satu, yaitu hipertrikosis, yaitu kelainan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari daun telinga, wajah atau anggota tubuh lainnya. Yang dimaksud itu rambut yang berlebihan ya, karena memang pada wajarnya manusia itu memiliki rambut di sekujur tubuhnya seperti itu. Itu saja anak-anak untuk materi hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, walaupun agak terburu-buru karena memang sudah dekat dengan waktu jam belajar kalian. Ibu membuat video ini dadakan. Kalau masih belum paham boleh tanya ke ibu ya, japri atau di kolom komentar di Google Classroom. Ibu sangat senang jika kalian mau bertanya, karena kalau diam pun ibu anggap paham, ternyata tugasnya tidak dikerjakan juga sulit ya. Apalagi kalau tidak aktif sama sekali, keberadaan kalian dimanapun ibu tidak tahu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.